Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bercanda, kita bisa bermain, kita bisa belajar nanti di sini, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan. Pada hari ini adalah hari spesial, hari istimewa, karena kita akan mengadakan halal bihalal dan workshop kiat-kiat khusus pengisian tindak lanjut aplikasi PN mobil PJOK Kecamatan Libing, Kota Malang, tanggal 25 April 2025. Indonesia adalah tema yang kita pilih karena kan banyak teman-teman yang masih kebingungan setelah melakukan kegiatan observasi. Jadi kita memilih tema tidak sembarangan, Bapak Ibu. Kita juga melihat teman-teman ini yang kalau nggak bisa nggak mungkin, cuma bingung. Jadi nanti juga ada kegiatan-kegiatan lain atau pelatihan-pelatihan yang lain yang mungkin Bapak Ibu guru PJOK terutama yang masih belum terpenuhi atau belum mengerti apa di dalam apa materi di dalamnya. Ya, begitu saja. Terima kasih, semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat ridhonya hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahim di SD Kesatrian 1 seperti yang terpampang di banner depan ini, yaitu selain workshop ada acara yang lainnya yaitu halal bihalal. Mumpung masih bulan Syawal, saya mewakili teman-teman pengurus K3S mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila mungkin ketika melayani teman-teman Kombel PJOK belum maksimal dan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya juga secara pribadi mohon maaf, seringkali ketika ada undangan teman-teman PJOK selalu bersamaan dengan
kegiatan yang ada di Dinas, dan di undangan itu tertera tidak boleh diwakilkan. Ini yang kadang-kadang repot. Biasanya dari pengurus harian itu yang sering mewakili saya Bunke. Nah, karena di undangan itu tertulis tidak boleh diwakilkan, mohon maaf selama kegiatan teman-teman PJOK seringkali saya tidak hadir. Tapi insya Allah Pak Pit, Pak Catur, Pak Bunali, dan yang lain-lain menjadi pendamping yang baik. Mumpung kita ketemu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman PJOK, utamanya Kombel PJOK yang sekarang ini dikomandani oleh Bu Eni. Ini sharing saja, berbagi ilmu. Ada 4 hal yang harus Bapak Ibu PJOK lakukan, menjadi 4 misi dari teman-teman PJOK ketika menjalankan tugas. Ini saya bisa berbagi ilmu karena dulu saya juga ngajar PJOK 10 tahun, mulai tahun 86 sampai 96. Ketika dimutasi ke Kota Malang karena statusnya guru kelas, dan kebetulan selalu ditempatkan di guru kelas, dan di kelas 6 itu seperti dipingit oleh kepala sekolahnya, nggak boleh kegiatan keluar, sehingga ilmu PJOK-nya ini hilang, tidak banyak terpakai. Tapi insya Allah sering memberi masukan kepada teman PJOK di Kasim, Pak Sugeng. 4 misi yang harus kita lakukan sebagai guru PJOK. Yang pertama, misi yang pertama itu membentuk karakter siswa. Kalau sekarang di Umer itu yang P3-nya, profil pelajar Pancasila. Tapi karakter, disiplin, tanggung jawab, kejujuran itu harus kita handle. Dan ada plusnya, P3 plus PHBS, yaitu pembiasaan hidup sehat. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru PJOK. Itu di misi pertama. Kemudian misi yang kedua yaitu olah gerak. Jangan sampai anak didik kita itu yang kuat hanya jari jemari. Sekarang kan digital, anak-anak bisa bertahan berjam-jam memainkan jari. Jadi yang kuat itu jarinya. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru PJOK, bagaimana pada waktu pembelajaran olahraga itu mau bergerak. Nah, ini tugas kita. Jadi tidak sekedar teori, tapi memfasilitasi anak-anak mau bergerak. Kalau yang kelahiran tahun 60, tahun 70 itu secara fisik kuat, tangan kuat, tungkai kuat. Karena apa? Mau mandi limbah dulu. Kan begitu ya Bu Dia ya. Kalau anak sekarang kan tinggal klek, mau air panas ceklek. Kalau kita dulu harus isi dulu. Zaman saya kecil itu banyak besar-besar Pak Pitoyo mungkin mengalami, harus isi dulu penuh pakai senggot itu, kalau enggak ya pakai syukur kerean itu. Jadi lengan kita kuat. Belum kalau kita mainnya itu di sungai, kemudian panjat mangga, nyuri mangga. Nah itu adalah kegiatan-kegiatan kita dulu yang kelahiran tahun 60-70. Kalau anak yang kelahiran 2000 ke atas begini, yang kuat jari jemarinya saja. Nah itu tugas guru PJOK, agar anak-anak di misi kedua itu bagaimana anak-anak senang bergerak. Kemudian di misi yang ketiga sebagai guru PJOK adalah mengenalkan cabang-cabang olahraga di Olimpik dan olahraga tradisional. Ini menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai anak-anak tidak tahu cabang-cabang olahraga yang di Olimpik itu apa saja, tidak tahu.
Kemudian cabang-cabang olahraga tradisional apa saja itu tidak tahu. Ini adalah tanggung jawab guru PJOK untuk mengenalkan. Dan harus selalu update terkait peraturan pertandingan, peraturan perlombaan, karena selalu berubah ketika selesai Olimpiade. Betul ya? Harus update, jangan sampai nanti nggak tahu pada waktu perlombaan diprotes oleh orang tuanya sudah update tentang peraturan pertandingan perlombaan yang terkini. Kemudian yang terakhir, misi yang terakhir adalah prestasi. Nah, ini tugasnya guru olahraga selain mendidik, penjenengan juga sebagai coach. Kalau sebagai coach atau pelatih, misinya adalah prestasi. Prestasi itu misi yang paling akhir. Mungkin dari saya itu untuk sekedar sharing ya, supaya ilmu pengetahuan saya juga tidak mandek. Saya juga mengingatkan. Mungkin itu dari saya, akan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini yang menginspirasi saya, memberikan semangat saya untuk apa sih yang dibawa Pak Menteri yang baru. Dan ternyata menurut saya memang berbeda. Ada kata-kata yang menyentuh buat saya, sehingga yang awalnya saya apa sih mempelajari kurikulum, apa sih mempelajari sekolah-sekolah kayak gitu, akhirnya saya terstimulus untuk belajar dan akhirnya ngikut program guru penggerak. Ya rada ribet, tapi karena termotivasi video itu akhirnya dilakoni. Pertama, saya cerita sebentar ya, yang jadi motivasi karena saya lihat teman-teman punya potensi. Saya tahu teman-teman guru PJOK itu punya potensi. Cuman kadang mau mengeluarkan itu terhalang, kok ribetnya apa? Ribet, besok ini. Sebenarnya bisa. Nah, jadi kita bisa lihat. Saya mau daftar guru penggerak itu nggak ditongkol nanti kepala sekolah. Karena guru PJOK itu kan nomor sekian gitu kan. Tapi saya berharap dari sini nanti kita bisa mengubah paradigma. Karena nggak ada respon kok nggak ditongkol nanti kepala sekolah. Saya punya inisiatif ngurusin bisik administrasinya. Kemudian kok guru kelas juga nggak ada yang ikut, gitu. Akhirnya kepala sekolah menawari saya, langsung saya iya kan. Saya hampir terlambat. Ketika hampir terlambat ternyata ada perpanjangan, akhirnya bisa masuk. Angkatan pertama, saya jadi angkatan pertama. Campur SD, SMP, SMA, SMK. Yang dibutuhkan hanya 60
Kota Mataram. Hampir tidak masuk, ternyata masuk secara privasi. Tes di UTI, dilakoni sani sore. Ternyata loh kok nama saya masuk. Itu semua takdir semua. Takdir yang kita usahakan. Kalau kita nggak mengusahakan, maka takdir itu tidak akan datang ke kita. Itu. Nah, balik ke sini, saya berterima kasih kepada pengurus takdir. Pertama bisa bersilaturahmi, yang kedua bisa berbagi. Semoga mungkin kita banyak atau sedikit nanti yang saya bagi, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Karena saya yakin kalau hanya satu hari, pasti ada sesuatu yang duduk di komunikasikan selanjutnya. Tunggu nanti kalau memang waktunya longgar bisa sharing, gitu ya. Terus kalau memang ada satu yang lain yang memang saya bisa kemudian ngobrol melakukan kegiatan, tunggu silakan. Rencana harian kerja, ya, itu rencana jadi direncanakan dulu, bla 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 bla. Nah, nanti hasil pelaksanaannya biar biasa aja. Kalau olahraga sesuai dengan rencana itu ngayal, berarti Anda tidak bekerja. Mengapa seperti itu? Karena rencananya bedanya A, B, C, W, pelaksanaannya boleh yup-yupan. Praktek. Itu bukan praktek, Pak. Karena terlalu lama praktek. Karena terlalu lama praktek, jadi siswanya agak nggak nyambung. Akhirnya apa? Bebas. Jalan Mbak Nata Ya, karena kan kurikulum merdeka harus bisa membebaskan. Apa kemampuan anak itu harus bisa dimunculkan. Dulu yang benar. Jangan textbook terus ya. Karena buku olahraga itu banyak, tapi nggak ada yang kita baca ya. Ya. Selama ini minta ke kepala sekolah kan dapatnya cuma 1 ya. Kalau 2 beli sendiri. Ya, nggak usah curhat. Ya, merencanakan LHK tadi setiap harinya ngapain selama, kalau PM itu 6 bulanan ya, 6 bulan, 2 periode. Jadi satu periode itu direncanakan apa saja kegiatannya, bukan kegiatan di kelas kalau Lapangan. iya. Kalau di kelas itu guru kelas, sorry gitu ya, guru PJO kan di lapangan bukan di kelas kecuali puasa. Dan habis itu dilaksanakan itu, setelah dilaksanakan apa yang sudah direncanakan dan apa yang direncanakan sudah pasti ACC kepala sekolah ya Pak. Kalau kepala sekolah ada ACC ya nanti kita ketemu di depan sama gitu sama kepala sekolahnya ya. Kalau nggak di ACC biasanya hasil rencana kita adalah copy paste, yes ya kan. Kita tanya perbungkus, siapa yang punya? Kasih dong ya. Makanya itu pelaksanaan karena nggak usah cuci. Kalau harus cuci satu enggak, semua bodoh. Ya mungkin dari sini nanti kita awali, Bu, biar nggak tersesat semua. Apa buat sendiri Pak? Iya. Apanya? Bekerja sama tapi membuatnya sendiri. Loh lah itu Pak, bekerja sama kompak akhirnya sama semua Pak. Kalau orang sakitnya beda, obatnya sama. Jadi memang praktek. Kalau rencana sama semua Pak, pelaksananya beda. Percaya nggak Pak? Memang praktek. Enggak Pak, enggak akan praktek kok ya. Buktinya murid saya langsung gemur. Praktek apa? Ya soalnya saya bilang kalau capek duduk aja. Kan sama kayak gurunya. Ya, nanti ya. Merencanakan. Ya, terus setelah itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu observasi ya. Selain melaksanakan setiap harinya
mengajar 24 jam per minggu. Selain itu nanti ada observasi dari kepala sekolah seperti supervisi gitu loh. Cuma supervisinya kepala sekolah nggak pergi-pergi gitu loh. Standby 3 jam di situ. Jadi lihat kita ngajar mulai dari awal sampai akhir. Jadi supervisi kan hilang-hilang loh. Ini kepala sekolahnya standby mau enggak ya? Yang ini standby Pak. Yang ini standby dan macet. Ya betul. Sampai kan Pak. Ya itu ya. Tadi observasi. Jadi kalau observasi itu ya sing api-api lah ya. Nek ngajar sing api-api. Jadi api di sini. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa supaya apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ala nabiyyina wa sallallahu Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi majidan.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma